Yang berikutnya datanya dari Ana Ahmad dari Bekasi, ingin bertanya nih Habib, apa saja yang menjadi sunnah serta adab daripada khotib Jum'ah? Kemudian sunnah memakai rida bagaimana di sebelah kanan atau di sebelah kiri ya Habib? Tentang adab khatib Jumat. Nah, khutbah Jumat adalah salah satu ibadah yang sangat mendapat perhatian syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dibuat 1 minggu sekali. Kalau sholat itu setiap 1 hari 5 kali, untuk khutbah Jumat seminggu sekali. Kemudian ditaruh waktunya siang, nggak pagi, nggak subuh, nggak sore, nggak malam, siang, terang, fresh, gitu. Baik. Wajib berjamaah, fardu ain, salat Jumat sendirian batal. Kemudian wajib ada khutbah, dan khutbahnya 2 kali. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwa sholat Jumat dan khutbah Jumat mempunyai perhatian khusus dari syariat. Maka perlu juga menjadi perhatian pada kita, dijadikan sholat waktu Jumat, waktu hari yang paling istimewa. Maka hendaknya untuk khatib itu dipilih orang yang cocok, gitu loh. Kalau bila perlu ada seleksi, siapa yang pantas menjadi khatib Jumat di masjid kita, harus ada seleksi supaya Jumat itu yang diwajibkan orang setiap muslim laki-laki untuk sholat ada manfaat setelah hadir Jumat, ada perubahan setelah hadir Jumat, ada sesuatu di Jumat itu yang bermanfaat, yang bisa dibawa pulang oleh orang yang sholat Jumat. Tentunya Syekh Khatib harus betul-betul menjadi figur yang istimewa dari segala hal. Maka disunnahkan untuk khatib itu datang ketika adzan. Kalau bisa masuk ke masjid langsung khutbah. Baik itu dia berangkat dari rumah mendekati adzan, atau dia ke masjid tapi di kamar, gak berkumpul dengan orang-orang yang sholat Jumat. Kenapa? Supaya ada kesan, wah, muncul khatib langsung khutbah gitu. Bukan salah satu di antara orang yang iktikaf di masjid, kemudian setelah adzan bangun mereka di antara orang-orang itu, kurang ada kesan. Dikondisikan supaya kesan wah. Sunnah untuk khatib datang ketika mendekati khutbah, ya. Gak usah tahiyatul masjid, masuk masjid langsung khutbah. Alhamdulillah, megang tuket langsung alhamdulillah atau assalamualaikum dan duduk. Yang pertama. Dari segi datangnya, semua orang yang sholat Jumat dihimbau untuk datang di awal. Semakin awal semakin afdal, sampai ada riwayat siapa yang datang di waktu pertama seperti orang sedekah unta, datang waktu kedua seperti orang sedekah sapi, ketiga seperti sedekah kambing, keempat seperti sedekah ayam, kelima seperti sedekah telur. Tapi untuk khatib, lah, datang terakhir ketika datang langsung khutbah. Nah, tentang kehadiran si khatib. Tentang pakaian, hendaknya pakaian si khatib itu pakaian yang persis melaksanakan sunnah Nabi secara menyeluruh. Pakai gamis putih, pakai kopiah putih. Di madhab Syafi'i sunnah pakai putih, ya, di madhab Syafi'i sunnah pakai putih. Di madhab yang lain ada perbedaan, tapi kita di kalangan Imam Syafi'i sunnah pakai putih, sorban putih, kopiah putih, ya. Tolong jangan terlalu dipaksa menasionalkan Islam, gitu. Ada kalanya sunnah Nabi itu tidak kenal negara. Sunnah Nabi itu cocok di semua negara. Di Indonesia, di Inggris, di Amerika, dimanapun sunnah Nabi, sunnah Nabi.
Ada hal-hal yang kita ikut kebiasaan adat istiadat setiap daerah, monggo. Tapi kalau udah Nabi membuat suatu pakaian, maka tidak ada yang lebih pas daripada pakaian Nabi seperti ketika khutbatul Jumat. Maka tolong jangan pakai belangkon kalau khutbah. Gitu. Silahkan Anda di acara lain. Khutbah Jumat, tampillah Anda seperti wakil Nabi Muhammad. Al-Habib Ali Jufri kemarin ketika datang, beliau menceritakan ketika beliau sudah mulai diminta untuk khutbatul Jum'ah, beliau mendatangi gurunya, guru mulia kita, guru dari guru-guru mulia kita, Sayyidina Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Beliau mengeluh, ya Pak Habib, saya ini diminta khutbatul Jum'ah, apa yang harus saya niati? Beliau dengan tegas mengatakan, mulai kakimu melangkah di satu tangga, ada 3 tangga kan itu biasanya, 1 tangga kau mau khutbah, pasang perasaan, niat, tekad, kamu sekarang menjadi wakilnya Rasulullah Muhammad, bukan wakilnya presiden, Rasulullah Muhammad yang diutus oleh Allah ke alam semesta ini. Dan Habib Ali mengatakan, semenjak itu tidak ada yang paling saya takuti seperti khutbatul Jumat. Saya khutbah di depan siapapun, berapa jam saya siap, tapi khutbah Jumat itu yang paling berat bagi saya, karena menjadi wakilnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya pakaian Anda seperti pakaian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pakai gamis putih, pakai surban putih, dan surbannya itu ketika khutbah sunnah dibuat toilasan. Toilasan itu seperti ini. Coba dilihat, ini namanya toilasan. Ujung, 2 ujung surban ini, yang satu sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Wah, kada. Tapi ini coklat ya, sunnahnya putih. Jangan menggunakan toilasan ketika khutbah. Tampil beda dengan hadirin. Hadirin menggunakan surban, kalaupun mereka ada surban, tapi untuk khutib toilasan seperti tadi. Kemudian hendaknya khatib tampil segar, wangi, bersih gitu ya, sehingga sosoknya itu udah disenangi orang. Ketika bicara itu tegas gitu ya, harus beda khutbatul Jum'ah dengan ceramah-ceramah yang ada. Ceramah yang ada bolehlah Anda ada guyon, ada tertawa, mungkin ada. Tapi khutbatul Jum'ah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah itu tegas ya, seperti andara jaisan, seperti panglima lagi memerintahkan kepada tentara, tegas. Itu adab-adab ketika khutbah ya. Dipilih yang tegas, yang suaranya jelas, dan tidak kalah pentingnya suasana masjid itu juga dikondisikan. Penerangannya, walaupun itu siang kadang-kadang agak gelap, kemudian sound systemnya harus yang hadir Jum'ah mendengar dengan jelas. Jangan hanya pakai membran di atas sehingga yang di luar lebih jelas daripada yang di dalam masjid. Ini sebagian masjid seperti itu. Alhasil ada kitab khusus ya, dikarang oleh guru mulia kita Sayyidi Habib Umar, kitab tipis kecil yang berkaitan dengan khutbah, Wah, insyaallah jika ada waktu nanti kita akan buat daurah khusus tentang bagaimana cara ceramah yang bagus, terutama khutbatul Jumat. Nah, untuk yang kedua, sunnah pakai rida di sebelah kanan atau di sebelah kiri.
Di situ sunnah rida, sunnah dari Nabi itu rida. Tentang sebelah kanan atau sebelah kiri itu ada beberapa pendapat ulama. Ulama kita para habaib mereka di sebelah kanan. Kita lihat semua habaib itu hampir rata-rata semuanya kalau surbanan sebelah kanan. Mungkin karena kanan ini tempat yang mulia dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kaidahnya yuhibbut tayamun, Nabi itu senang dengan yang kanan. Maka surban sunnah Nabi ditaruh yang kanan. Tapi kita lihat sebagian ada surban yang kiri. Enggak ada masalah, itulah. Nah, jangan jadi masalah. Kita para habaib memakai surban, guru-guru kita di sebelah kanan. Nabi bersabda, "Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah." Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula, maka kami mengajak untuk kita dan Anda mendapatkan rumah di surga. Kami membutuhkan 2.000 orang per orang, 100.000 per bulan selama 1 tahun. Silahkan Anda daftarkan diri Anda atau almarhum dari orang tua keluarga Anda yang sudah meninggal, atau Anda niatkan untuk putra Anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. InsyaAllah dengan masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman yang insyaAllah makmur dengan sholat, qiyamul lail, zikir, majlis taklim, belajar agama Allah. Setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu Anda dapat pahala, setiap rakaat Anda dapat pahala. Hani'an lana wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba yang punya rumah di surga.